sudah mulai sekarang ada dimulai penggiringan opini seakan-akan kita justru sedang berseteru dengan FPI. Ini sudah mulai dibangun opini itu, seakan-akan kita akan dialihkan ke Habibnya, akan dikaburkan kemudian dialihkan, seakan-akan opini ini kita berseteru dengan FPI. Mereka berselawat hanya sekadar untuk mencari sebuah keuntungan, bukan untuk membesarkan NU, tapi justru mencari nama besar di NU. Bukan untuk menghidupkan NU, tapi ingin mencari kehidupan di NU dengan sasaran para santri-santri, para jamaah-jamaah Nahdlatul Ulama. Saudara sekalian, Rizik Syihab dan kawan-kawan sekarang banting setir. Bagaimana mereka menggiring opini. Menggiring opini, kita dihadapkan PWLS dengan FPI saudara sekalian. Padahal tidak ada urusannya sama sekali perjuangan Wali Songo Indonesia dengan FPI atau pribumi itu sendiri. Padahal kita ada urusannya dengan warga Yaman ataupun para habaib ini yang sering merugikan daripada kiai-kiai NU. Mereka bukan NU namun mencari nama besar di NU itu sendiri saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di majlis yang insya Allah barokah ini dalam rangka halal bihalal, dalam kondisi sehat walafiat tanpa sakit apapun. Selawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Para kiai yang saya hormati, sesuai dengan tema pada hari ini adalah halal bihalal, maka pada kesempatan ini tentunya saya atas nama pengurus wilayah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia mohon maaf lahir dan batin, mungkin dalam bergaul dan berinteraksi dengan panjenengan selama sekian bulan, sekian tahun ini ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, mungkin kadang melukai hati panjenengan. Saya beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa di bulan Syawal banyak sekali rentetan peristiwa di Jawa Tengah, mulai dari Karanganyar, kemudian di Tegal Talak, kemudian di Cilacap, di Klaten, di Grobogan, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini adalah bentuk ujian bagi kita selaku pejuang Wali Songo Indonesia. Ujian ini akan terus berlangsung. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh anggota pejuang Wali Songo dimanapun berada untuk tetap tenang dan menahan diri, jangan gampang terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita sudah mulai sekarang ada dimulai penggiringan opini seakan-akan kita justru sedang berseteru dengan FPI. Ini sudah mulai dibangun opini itu, seakan-akan kita akan dialihkan ke Habibnya, akan dikaburkan kemudian dialihkan, seakan-akan opini ini kita berseteru dengan FPI. Pokok persoalan kita sebenarnya adalah dengan para habaib yang selama ini telah membelokkan sejarah bangsa Indonesia, setelah merendahkan para kiai-kiai ulama Nusantara dan merendahkan pemimpin bangsa kita. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, ketika di daerah panjenengan ada isu-isu, misalnya ada orang yang ingin mempersekusi
kepada salah satu ulama, jenengan jangan gampang terpancing, segera berkoordinasi dengan aparat keamanan di mana panjenengan tinggal. Bila itu terjadi persekusi beneran, kemudian aparat tidak ada langkah-langkah baru, panjenengan boleh bertindak. Tapi kita harus bersama-sama dengan aparat, bergandeng tangan, berada di belakang aparat, karena itu adalah tugas aparat demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. Para sekarang opini dialihkan seakan-akan kita berhadapan dengan FPI karena para bahlawi sudah kewalahan, gak bisa menghadapi kelakuannya yang benar-benar sudah salah dan keliru di dalam bertindak di Republik ini. Oleh karena itu mereka ingin agar kelompok lain yang menghadapi kita. Dan ini kalau diteruskan maka akan kabur. Maka kita jangan terpancing ketika ada isu-isu yang memang ada pembelokan ataupun pengarahan opini ke arah itu. Kita fokus bahwa Habib adalah melakukan kesalahan besar terhadap Republik Indonesia ini. Dan itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para pemimpin yang telah sadar, termasuk di antara kita. Iya. Dan sekarang pada bercerita ternyata luar biasa, habis-habisan harta bendanya dikuras, dimintai oleh para oknum-oknum habaib. Mereka berselawat hanya sekadar untuk mencari sebuah keuntungan, bukan untuk membesarkan NU, tapi justru mencari nama besar di NU. Bukan untuk menghidupkan NU, tapi ingin mencari kehidupan di NU dengan sasaran para santri-santri, para jamaah-jamaah Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu kita harus berpikir cerdas dan jernih ketika menghadapi satu persoalan-persoalan. Kita tetap akan mengedepankan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tidak akan memprovokasi, kita tidak akan memerintahkan kepada anggota-anggota kami untuk saling berhadapan sesama anak bangsa, sesama rakyat Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang mengajak rakyat Indonesia untuk saling berhadapan dan berperang. Ini tantangan bagi kita, karena kita adalah penjaga NKRI, bahwa kita adalah anak-anak dari para pejuang yang dulu memerdekakan bangsa Republik Indonesia. Para pengurus dan para komandan laskar yang saya hormati, yang saya banggakan, langkah kita apa? Sekarang harus melakukan penguatan, terus merekrut anggota-anggota sebesar-besarnya di daerah Anda. Ternyata di masyarakat kehadiran PWI ini sangat disambut hangat oleh masyarakat, karena mereka selama ini tidak ada tempat bernaung bagi mereka-mereka yang diperas oleh Habib-Habib yang sering dawir di daerahnya. Maka mereka, masyarakat sekarang mulai berbondong-bondong, baik dari birokrasi, baik dari rakyat jelata maupun para pengusaha sudah mulai tertarik dengan perjuangan kita. Oleh karena itu, langkah dan gerakan kita yang pertama, jangan hindari provokasi rakyat untuk bertempur ataupun berhadapan-hadapan dengan rakyat. Kita melakukan penyadaran kepada rakyat bahwa bangsa Indonesia saat ini perlu adanya perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, karena Indonesia belum merdeka sepenuhnya, masih dijajah oleh kelompok Baalawi. Mereka menuduh orang lain PKI, padahal siapa PKI sebenarnya? Mereka menuduh orang lain pemecah belah bangsa, siapa yang memecah belah bangsa? Inilah itu harus kita pahamkan kepada rakyat, karena mereka selalu gembar-gembor pemecah belah bangsa, padahal selama ini kita lihat di ceramah-ceramahnya dimanapun selalu mengajak untuk memprovokasi rakyat Indonesia untuk saling berhadapan. Sekali lagi saya berpesan pada seluruh anggota-anggota PWI di Jawa Tengah, kita tetap menjaga kondusivitas, keamanan di wilayahnya masing-masing, dan tetap terus berkoordinasi dengan aparat keamanan. Karena sekarang banyak sekali telepon-telepon gelap
mengaku dari ini, mengaku dari itu, mengancam, meneror, tapi ujung-ujungnya hanya sebuah upaya untuk menurunkan mental panjenengan. Tapi saya yakin jenengan tidak akan turun mentalnya karena Anda adalah pejuang-pejuang sejati. Dan orang-orang yang telepon yang meneror itu sebenarnya dia bukan orang-orang yang pemberani, dia adalah orang-orang yang penakut. Kenapa kalau mengancam harus tanya Anda tinggal di mana, alamatnya mana? Misalnya orang mengancam saya, Pak Barok rumahnya di mana? Saya dicari di Wonogiri, pasti semua tahu. Ada ngapain kalau mau mengancam kok harus di video di media sosial? Itu artinya bahwa orang tersebut satu penakut, kedua ingin membuat kegaduhan. Biarkan saja. Gak mungkin orang yang akan mengancam dengan di video kemudian melakukan telepon kayak itu akan datang. Dia yakin tidak akan datang. Tujuannya adalah untuk membuat kegaduhan, untuk membuat negara kita agar gaduh, agar kacau, dan rakyat akan semakin ketakutan. Tapi ternyata teman-teman pejuang Malaysia tidak ada yang takut sedikit pun menghadapi ancaman maupun teror. Mudah-mudahan dengan semangat panjenengan semuanya, Indonesia akan semakin utuh, Indonesia akan semakin jaya, dan terhindar dari desintegrasi bangsa, dan kita tetap terus akan bisa melanjutkan perjuangan Wali Songo dan tetap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Republik Indonesia. Ingat, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini hancur, maka Republik ini akan ikut hancur. Kita harus menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah sampai kapanpun dan dimanapun, karena ini adalah tembok besar yang akan tetap melindungi negara kita. Oke, saudara sekalian, itu ya penyampaian secara singkat yang dilakukan oleh Ketua PWILS Jawa Barat, yaitu Kiai Haji Mubarok ya, dimana Kiai Haji Mubarok tadi sudah menyampaikan kita ya sedang digiring opini, diantaranya PWILS seakan-akan diadu dengan FPI, saudara sekalian. Ini suatu hal yang memang merugikan kita. Bagaimana Rizik Syihab dan kawan-kawan mengadu domba, artinya penggiringan opini pribumi dipersuskan dengan pribumi, pribumi melawan pribumi, saudara sekalian. Dan ini harus kita cermati bersama, bagaimana kita PWLS, saudara sekalian, dimana ketika ada orang yang mengancam seperti instruksi dari Ki Haji Mubarok tadi, bagaimana ketika ada orang yang mengancam lalu ingin persekusi, jangan lupa nomor satu itu koordinasikan dengan aparat setempat, dengan polisi kapolsek setempat, saudara sekalian. Jangan terprovokasi, jangan langsung ingin melawan, jangan Anda mengumpulkan massa lalu kemudian saling serang menyerang. Itu bukan, sekali lagi, itu bukan daripada ajaran PWLS itu sendiri. Ketika ada peperangan, ini instruksi dari Ketua Umum PWLS juga, yaitu Gus Abbas, saudara sekalian. Nah, instruksi dari Ki Haji Mubarok tadi menggambarkan bahwasanya aparat itu jangan dilupakan. Nah, kapan PWILS itu atau Laskar Sabilillah itu, saudara sekalian, kita boleh melawan mereka? Nah, ketika aparat, ketika sudah dikoordinasikan, sudah dilaporkan, lalu kemudian aparat diam saja misalkan. Nah, inilah baru PWILS akan turun tangan, saudara sekalian. Artinya apa? Aparat itu tidak boleh dilupakan, saudara sekalian. Nah, inilah suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh Ki Haji Mubarok Tri, saudara sekalian, dimana jangan sekali-kali terprovokasi, jangan sekali-kali ketika diajak perang langsung menuruti ajakan itu, saudara sekalian. Itu sekali lagi bukan ajaran Islam. Lalu yang kedua, banyak sekali yang menuduh Gus Fuad PKI. Nah, sekali lagi, orang-orang yang menuduh Gus Fuad PKI ini dia tidak tahu bagaimana keturunan yang luar biasa dari Gus Fuad itu. Gus Fuad itu kalau tidak salah ya, beliau itu keturunan Hamengkubuwono yang pertama, saudara sekalian, kalau diurut dari jalur ibu ya kalau tidak salah. Nah, sedangkan yang menuduh Gus Fuad PKI, kalau kita urut gerombolannya, kalau kita urut DNA-nya, itu masuk ke dalam gembong PKI Indonesia yang sudah mencoreng nama baik Indonesia, yang sudah berkhianat, membunuh para jenderal, saudara sekalian. Yaitu siapa? Salah, tidak ada lain, provokatornya atau dalangnya, yaitu Habib DNA Aidit, saudara sekalian. Itu bahkan diakui oleh
oleh anak beliau sendiri ataupun keluarganya, yaitu bagian daripada Ba'alwi. Nah, ini tidak diakui oleh Robitul Alawiyah, saudara sekalian. Ada apa? Ketika ada orang-orang besar, ketika ada ulama-ulama besar yang berjasa, memang sudah jelas jasanya. Mereka cantolkan nama mereka di situ, bahwasanya dia ini seorang Habib, saudara sekalian. Namun ketika ada orang-orang seperti DNI ini, saudara sekalian, mereka tidak mau mengakuinya. Ada apa? Ya, memang mereka suka hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.